Disclaimer dulu ya teman-teman, pada video ini saya akan mengganti penyebutan kata rok menjadi kata sebat atau nyebat, biar nggak kena pelanggaran aja. Jadi mohon untuk dimaklumi ya teman-teman. Dan pada video ini tidak ada ajakan atau pembenaran apapun tentang nyebat atau semacamnya. Di video ini saya hanya berbagi pengalaman aja. Jadi singkat cerita, sebelum kena GERD anxiety, saya termasuk penyebat berat. Tapi setelah terkena ansi, saya stop total nyebatnya. Karena ketika saya nyoba nyebat, pada saat mengalami keluhan GERD anxiety, dada saya detakannya makin kencang. Kadang membuat saya sesak juga, terus perut juga jadi nggak nyaman. Badan juga jadi tegang, nggak nyaman banget pokoknya. Hal itu yang membuat saya takut untuk nyebat lagi. Makanya saya stop total ketika mengalami keluhan GERD anxiety. Karena sepengalaman saya pribadi, ketika mengalami keluhan kecemasan atau ansi, hal apapun suka dikait-kaitkan dengan hal yang menakutkan. Kayak dikait-kaitkan dengan penyakit berat. Jadi kalau ada sensasi yang dirasa nggak normal di tubuh, saya jadi takut. Jadi saya memutuskan untuk stop nyebat dan fokus dulu penyembuhan. Meskipun kalau dicek ke dokter pun nggak ada diagnosa penyakit berat, tapi saya tetap takut aja kalau ada sensasi. Dan karena muncul sensasi itu bikin overthinking dan membuat sensasi berkelanjutan terus-menerus. Saya berhenti nyebat itu kurang lebih 2 atau 3 tahunan. Dan mulai aktif lagi nyebatnya setelah kondisi dirasa membaik. Tapi meskipun saya sudah merasa ada banyak perbaikan di semua aspek entah dari fisik, mental, dan pikiran, pada awal saya nyoba kembali untuk menyebat, saya tetap ada kekhawatiran, ketakutan gitu. Hal itu saya sadari karena saya masih ada trauma. Trauma ketika nyebat, takut dada saya berdetak kencang lagi, takut sesak lagi, takut lambung saya kambuh lagi, yang pada intinya saya takut, cemas, khawatir ketika nyebat berpengaruh ke tubuh saya, dan takut muncul sensasi berkepanjangan. Dan ternyata pikiran semacam itu, di sini pikiran tentang trauma, cemas, takut itulah yang membuat munculnya sensasi. Hal tersebut saya buktikan sendiri. Ketika sedang beradaptasi untuk nyebat kembali, ketika pikiran saya enjoy, relax, atau pikiran teralihkan ke sesuatu, semisal ketika ngobrol sama teman dan saya nyebat, tidak muncul sensasi sama sekali. Yang ada malah semakin enjoy, relax. Karena ketika ngobrol, hal itu membuat pikiran saya teralihkan. Saya tidak fokus memikirkan sebab akibat atau trauma tentang persebatan itu. Tapi ketika pikiran saya fokus ke ketakutan tentang trauma kalau nyebat menyebabkan sensasi, sensasi itu muncul duluan. Padahal persebatannya belum saya hisap, tapi sensasi sudah muncul. Ini nyata saya alami sendiri teman-teman. Ketakutan sedikit pun pasti akan memunculkan sensasi. Tidak hanya ketika mau nyebat aja, mau apapun pasti muncul kalau diawali dengan pikiran yang isinya ketakutan, kekhawatiran. Itulah yang saya alami. Jadi penting banget untuk belajar mengelola pikiran biar nggak terus-terusan dihantui dengan ketakutan atau trauma. Karena kalau sedikit aja terbesit ketakutan ketika akan melakukan sesuatu, pasti muncul sensasi. Jadi bisa jadi fisik teman-teman udah kuat, udah normal, yang sebenarnya udah dari lama bisa nyebat, udah bisa ini, udah bisa itu, udah bisa makan ini, udah bisa makan itu. Tapi karena pikiran masih dominan isinya ketakutan-ketakutan, jadi pikiran yang isinya tentang ketakutan itulah yang memunculkan sensasi. Hormon stres keluar dan menyebabkan muncul sensasi. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada ajakan untuk nyebat kembali. Saya hanya berbagi pengalaman aja. Saran saya, kalau udah berhasil berhenti nyebat, mending berhenti aja. Lebih bagus hidup sehat sih teman-teman. Tapi ya bebas sih. Saya pernah dengar kata-kata begini, nyebat bagus, tapi nggak nyebat jauh lebih bagus. Jadi, adapun cara saya kembali belajar dan beradaptasi untuk nyebat kembali seperti ini teman-teman. Hal pertama, kenali dan pahami kondisi fisik dulu. Kalau dirasa masih terasa ringkih, masih banyak keluhan, apalagi masih ada keluhan lambung, mending jangan dulu. Karena menurut artikel dan jurnal yang saya baca, persebatan itu emang bisa mempengaruhi asam lambung. Jadi lebih baik fokusin dulu aja ke penyembuhan. Karena saya pun berani nyebat ketika keluhan lambung dirasa udah membaik. Fisik juga dirasa udah oke. Intinya saya merasakan banyak perubahan. Barulah saya memberanikan diri untuk nyebat lagi. Meskipun di awal-awal masih muncul sensasi ketika awal nyebat, tapi seiring berjalannya waktu, jadi terbiasa gitu. Jadi kenali kondisi fisik dulu ya teman-teman. Jangan maksain. Fokus aja ke penyembuhan, kuatin fisik, mental, dan pikiran.
Jadi awal-awal saya mulai nyebat kembali, caranya sedikit dulu teman-teman. Jadi di hari pertama saya coba seperempat batang. Setelah itu saya tunggu apakah ada reaksi. Adapun reaksi yang muncul pada saat itu kayak perut kembung, badan terasa menegang dan keliengan. Semua itu saya sadari karena sebelum saya nyebat, saya udah takut duluan karena ada trauma masa lalu di mana pas saya nyebat muncul banyak keluhan sensasi. Dan sensasi itu sebenarnya udah muncul sebelum saya hisap. Dan ketika nyebat, sensasinya makin menjadi-jadi. Untuk mengatasi reaksi dan munculnya sensasi seperti perut kembung yang terasa penuh, cukup sendawa aja teman-teman. Ada kok videonya di channel ini, cara untuk cepat sendawa. Jadi sendawa aja kalau terasa kembung. 10-15 menitan juga normal kembali. Itu kalau saya ya teman-teman. Bisa juga sambil alihkan pikiran ke sesuatu hal. Cari distraksi untuk mengalihkan pikiran yang isinya tentang ketakutan karena muncul sensasi. Bisa nonton YouTube, sosmed, atau mendengarkan musik. Atau bisa juga cari teman ngobrol. Intinya biar pikiran gak fokus ke ketakutan karena munculnya sensasi. Kalau untuk sensasi lain dari badan menegang atau keliengan, saya diamkan. Beberapa menit atau sejaman juga normal kembali lagi soalnya. Itu kalau saya ya teman-teman. Dan jika dirasa sudah membaik, bisa dicoba lagi nyebat di hari itu. Tapi dikasih jarak waktu dan tunggu sensasinya mereda. Itu pun kalau ada sensasi ya. Kalau nggak ada sensasi ya lanjut aja, dicoba aja. Kemudian karena di hari pertama saya nyoba nyebat ada sensasi, saya lanjut di hari berikutnya. Di hari berikutnya saya coba setengah batang. Dan ya, sensasinya masih ada, tapi tidak se ekstrim pada awal-awal saya nyoba nyebat. Dan di hari berikutnya lagi saya coba sebatang. Di sini masih muncul sensasi, tapi saya udah biasa, udah bodo amat gitu. Dan saya terus nyoba setiap hari sebatang sampai semingguan. Kadang ada sensasi, kadang nggak ada sensasi pada saat nyoba-nyoba di minggu pertama itu. Muncul sensasinya itu hanya ketika pikiran saya masih dominan takut, cemas, dan trauma aja. Kalau pikiran terfokus ke hal-hal lain, saya biasa aja. Malah cenderung nggak ada sensasi sama sekali. Setelah semingguan barulah saya coba 2-3 batang per hari tapi dikasih jarak waktu beberapa jam. Dan setelah percobaan beberapa hari itu saya kembali menjadi penyebat kembali gitu. Karena dirasa reaksi dan sensasinya bisa saya atasi dan lama-lama sensasinya nggak ada sama sekali ketika nyebat. Ya, mission complete teman-teman, dan saya berhasil mengalahkan ketakutan dan trauma saya terhadap persebatan. Intinya kalau saya dicoba aja, kalau saya mah gitu. Tapi pas saya nyoba nggak langsung banyak ya teman-teman, saya nyoba seperempat batang dulu untuk mengetes diri saya apakah ada reaksi. Kalaupun ada reaksi, saya cari aja dulu penyebabnya dan saya cari solusinya. Kalau ada solusi dan bisa teratasi, saya lanjut. Tapi kalau nggak ada solusi dan malah muncul sensasi berkelanjutan, saya stop teman-teman. Dan nyoba kembali ketika kondisi sudah dirasa membaik. Reaksi, respon, sensasi tiap individu beda-beda ya teman-teman. Bisa juga sama. Intinya kenali dan pahami dulu kondisi teman-teman. Kalau masih ragu dengan diri sendiri, lebih baik jangan. Tapi kalau sudah yakin dan merasa diri teman-teman udah banyak perbaikan, bisa dicoba aja ya. Di sini tidak ada ajakan, tidak ada paksaan, dan saya tidak membenarkan untuk menyebat. Karena pada video ini saya hanya berbagi pengalaman aja. Saya berbagi pengalaman kalau dengan cara itulah saya bisa kembali nyebat. Dan dengan cara itulah saya bisa menaklukkan dan mengatasi trauma saya tentang persebatan. Karena memang itu cara paling worth it untuk mengatasi trauma atau ketakutan yang kita hadapi. Dicoba gitu. Dalam hal apapun ya, gak cuma dalam mengatasi takut nyebat aja. Saya garis bawahi dalam hal apapun. Kalau takut ya hadapi ketakutan itu. Kalau nggak mau nyoba menghadapi ya selamanya akan terus ada dalam lingkaran ketakutan itu. Teman-teman akan stuck di situ-situ aja. Jadi itu aja ya teman-teman yang bisa saya bagikan. Sekali lagi tidak ada ajakan, tidak ada pembenaran juga untuk menyebat. Ingat, pahami dan kenali kondisi teman-teman sebelum nyoba sesuatu. Kalau dirasa tidak memungkinkan, mending jangan. Jadi cukup sekian video ini. Terima kasih.